Pernah nggak sih ngerasa hidup ini kok kayak komputer yang sering banget ngeheng atau error? Nah, ada sebuah analogi yang keren banget yang melihat manusia itu seolah-olah punya sistem operasinya sendiri. Dan disinilah kita akan coba bedah bareng-bareng. Nah, ini semua berangkat dari pertanyaan yang kayaknya kita semua pernah rasain deh. Di zaman dimana informasi ada di ujung jari, kenapa ya hidup kita justru terasa makin ribet, makin bingung, dan sering kehilangan arah? Ini sebuah paradoks yang menarik banget kan? Disinilah analogi utamanya masuk. Coba deh, bayangin diri kita ini kayak sebuah komputer canggih. Komputer itu butuh banget yang namanya sistem operasi biar bisa jalan. Tanpa itu, yang muncul cuma tulisan error di layar. Konsepnya, manusia juga gitu. Tanpa sebuah panduan yang pas, hidup kita bisa berakhir dalam, kekacauan. Oke, jadi mari kita gali lebih dalam. Kenapa sistem kita ini rasanya sering banget gagal? Rasanya tuh kayak kita terus-terusan dapat notifikasi error. Entah itu dalam hubungan kita, dalam pekerjaan, atau bahkan sekedar dalam mencari ketenangan batin. Kalau kita telusuri akarnya nih, menurut gagasan ini, semua balik lagi ke tujuan kita diciptakan. Tujuannya adalah untuk ibadah. Eits, tapi jangan salah sangka dulu. Ini bukan cuma soal sholat atau puasa aja. Ibadah di sini artinya jauh lebih luas, yaitu sebuah sistem operasi yang total, panduan lengkap yang mengatur setiap jengkal kehidupan kita. Nah, ini dia nih konsep intinya. Gagasan bahwa kita, manusia, sebenarnya udah dibekali sistem operasi bawaan dari sananya. Sebuah program default yang sebetulnya dirancang supaya kita bisa berfungsi dengan sempurna. Kode sumber atau panduan utama dari sistem operasi ini ada di dalam kitab suci. Ayat ini misalnya ibaratnya kayak command line utamanya, perintah dasarnya. Ikuti apa yang diturunkan Tuhanmu, jangan ikuti yang lain. Ini instruksi yang jelas banget untuk tidak menginstal software lain yang nggak kompatibel sama sistem asli kita. Konsep ini makin kuat lagi dengan adanya gagasan fitrah. Anggap aja fitrah itu kayak factory settingnya kita, pengaturan pabriknya. Kita tuh diciptakan dengan kondisi dasar yang bersih, murni, yang secara alami udah sinkron, dan siap banget buat menjalankan sistem operasi ilahi ini dengan lancar. Oke, pertanyaan logis berikutnya kan, kalau emang kita punya sistem bawaan ini, kok hidup kita sering banget crash atau penuh dengan error? Di mana letak masalahnya? Nah, ternyata ada 3 bug utama yang sering banget jadi penyebabnya. Pertama, kita lebih percaya sama opini pribadi kita daripada panduan yang ada. Kedua, kita ikut-ikutan tradisi secara buta tanpa pernah nanya, kenapa? Dan ketiga, yang paling umum, kita cuma ngikutin apa kata mayoritas, apa yang lagi tren. Ini semua itu ibarat software asing yang bikin sistem asli kita rusak. Jadi, intinya apa? Ya, akibatnya fatal. Ketika kita menjalankan software yang salah ini, kita jadi kehilangan arah dan tujuan. Kebenaran jadi relatif. Nggak ada lagi yang pasti benar atau salah. Hidup jadi kayak nyetir mobil di malam hari, tanpa peta, tanpa tujuan. Bingung kan? Ini nih bisa dibilang error yang paling kritis. Ngakunya sih beriman pada satu sistem, tapi prakteknya kita malah cari panduan dari Tauhid, sistem lain selain dari Tuhan. Ini tuh sama aja kayak kamu bilang pakai Windows, tapi semua keputusanmu malah didasarin sama saran dari sebuah virus komputer. Ya jelas sistemnya bakal hancur. Oke, setelah tahu sistemnya, kita perlu kenalan juga dong sama programmernya, sang arsitek di balik semua ini. Siapa sih sebenarnya perancang sistem operasi kehidupan yang luar biasa ini? Dalam kerangka ini, ada 3 peran kunci dari sang pencipta. Sebagai Rob, dialah yang mengatur dan memelihara seluruh alam semesta ini biar tetap berjalan seimbang. Sebagai Malik, dia adalah otoritas tertinggi, sang raja yang mutlak. Dan sebagai ilah, dia adalah tujuan akhir dari semua ibadah dan pengabdian kita. Oke, kita udah tahu masalahnya, udah kenal programmernya, sekarang gimana cara benerinnya? Nah, ternyata ada proses 3 langkah yang jelas banget buat melakukan sistem restore. Balik lagi ke pengaturan pabrik. Caranya tuh sebenarnya simple banget dan logis. Pertama, balik lagi ke buku manualnya, yaitu Wahyu. Kedua, kita perlu ngedebug pikiran kita sendiri, benerin pola pikir yang salah. Dan yang ketiga, ya udah, jalankan sistemnya sesuai dengan petunjuk aslinya. 3 langkah yang jelas dan bisa kita mulai sekarang juga. Dan pada akhirnya, kesimpulannya ya ini, seluruh arah hidup kita itu sangat bergantung pada sistem operasi mana yang kita pilih untuk kita jalankan. Kalau kita pakai sistem yang salah, maka seluruh tujuan dan perjalanan hidup kita bisa salah total. Jadi ini bukan cuma soal perbuatan, tapi soal software fundamental yang kita pakai. Nah, pembahasan ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan penting buat direnungin baik-baik. Sistem mana sih yang sebenarnya lagi berjalan di dalam hidup kita saat ini? Sistem ilahi yang asli atau sistem buatan manusia yang penuh dengan bug?